Oke, selamat malam teman-teman, selamat bergabung di Super VA Alumni Talks hari ini. Thank you banget yang udah datang tepat waktu ya di jam 7 hari ini. Mungkin teman-teman ada yang baru liburan kah kemarin pas Imlek, ada yang baru liburan atau di rumah aja? Atau lagi menunggu mungkin sambil besok mau Ramadan ya, puasa pertama. Teman-teman gimana nih kabarnya? Boleh tulis dulu dong di kolom chat, kabarnya hari ini gimana? Yang mau open mic juga boleh. Kalau aku stay at home menjelang Ramadan. Oke, oke. Habis liburan, oke, ada yang habis liburan. Oke. Aku di rumah aja juga. Oke. Hari ini teman-teman kita casual aja ya, casual, nggak ada yang maksudnya gimana-gimana, karena ini kan kita sebenarnya talk ya, talks bareng alumni Super VA. Mungkin teman-teman yang di sini datang berarti pengen dong ya kan ikut Super VA Bootcamp. Kalau boleh tahu nih teman-teman udah ada yang coba pre-assessment-nya atau setidaknya buka link pre-assessment Super VA-nya? Ada yang udah buka pre-assessment Super VA-nya? Kak Tasya ngomong sesuatu ya? Atau connection internet aku nih yang jelek? Ya ini sempat open terus close lagi. Oke, oke. Oke, mungkin aku asumsi teman-teman udah ada yang buka, tapi mungkin masih bingung dan lain-lain ya. Jadi hari ini kita ada kedatangan dua alumni Super VA, yaitu Kak Gatli sama Kanopiana. Ini yang udah buka kamera selain aku. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Ingrid dari Remote Skills Academy, Project Manager di RSA, yang biasanya manage bootcamp dari Remote Skills Academy, termasuk Super VA Bootcamp ini. Nah, hari ini kedatangan dua alumni kita ya, tadi aku udah bilang ada Kak Gatli sama Kak Nopiana. Nah, hari ini kita langsung mulai aja pembahasan kita atau ngomong-ngomong kita ya, ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Oke, mungkin dari perkenalan dulu ya teman-teman ke Kak Gatli sama Kak Nopiana. Boleh dong Kak Gatli perkenalin dirinya dulu. Oke, salam kenal semuanya teman-teman. Nama Gati. Sekarang itu aku bekerja di Consiera. Itu pun juga sebelumnya dimulai dari internship dari Remote Skills Academy. Alhamdulillah itu diterima sebagai full time setelah internship. Terus sekarang aku juga aktif sebagai uh, freelance jatuhnya sosial media spesialis juga. Kira-kira seperti itu sih. Oke, berarti sekarang selain di Consiera, kakak juga ini ya, freelance ya? Iya, freelance. Sebenarnya itu jatuhnya juga virtual assistant sih, cuma lebih ke social media managing aja sih, Kak Ingrid. Tapi ngambilnya Oke, freelance oke. gitu. Hmm. Oke, that's nice, that's very nice. Oke, second guest speaker kita ada Kak Nopi. Mungkin boleh kenalan dulu Kak Nopi? Harus mimik. Hai, suaraku jelas kan ya? Jelas, jelas. Oke, terima kasih Kak Ingrid untuk ruangnya dan terima kasih teman-teman yang udah hadir malam ini. Jadi perkenalkan nama aku Nopiana, aku dari Tangerang. Pengalaman aku di on-site work itu sebagai ada beberapa role sih, cuma yang paling lama aku di admin sales dan e-commerce. Semua di Tangerang juga dan 2025 sekitar Agustus setelah aku internship di Akasa Yoga Academy, aku ditawari untuk jadi virtual assistant dan itu salah satu dari program internshipnya aku sama Akasa sama Remote Skills Academy sampai hari ini. Terima kasih.
Oke, thank you Kak Nopiana. Oke, sebentar teman-teman, aku tuh nggak bisa lihat chat, jadi aku kayaknya harus screen sharingnya biar kelihatan. Bentar ya, 1 second. Wait ya. Oke. Oke, nah sekarang kelihatan deh chatnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi kita ada ini sebenarnya kan karena kita ngobrol-ngobrol aja, jadi ada discussion rules-nya. Yang pertama, aku udah siapin beberapa pertanyaan buat Kak Gatli sama Kak Nopi. Sebenarnya cuma 4 pertanyaan doang ya intinya. Dan teman-teman bisa nanya juga ke Kak Gatli atau Kak Nopiana, tapi di chat ya. Nanti aku akan kasih, misalnya aku akan bacain chatnya teman-teman atau questionnya teman-teman ke Kak Gatli sama Kak Nopiana. Teman-teman boleh nanya ke 2 orang langsung, atau misalnya teman-teman pengen nanyanya cuma ke Kak Gatli aja atau ke Kak Nopiana aja. Itu boleh juga. Oke. Oke, aku ke pertanyaan yang pertama nih. Kak Gadli atau Kak Nopiana, boleh dong diceritain nih sebelum gabung super skill atau hambatan apa sih yang paling bikin Kak Gadli dan Kak Nopiana tuh merasa stuck dan nggak percaya diri untuk mulai cari kerja remote? Mungkin boleh Kak Nopi dulu yang share? Oke, aku pikir Kak Gatli dulu. Tapi udah oke. So, sebelum gabung Super VA, skill hambatan yang pernah bikin aku stuck. Lebih ke sebenarnya kalau setelah aku ke remote work ya, sebenarnya skills-nya itu kayak aku udah banyak dapat di onsite work. Jadi setelah aku gabung Super VA ini, aku bisa nilai yang jadi nilai plus untuk aku yang aku dapat dari Super VA untuk remote work itu di tools teman-teman. Tools yang kita perlukan di remote work kayak manajemen task tools, terus apalagi ya, AI tools yang bisa support untuk remote work kita, sama aku bisa tahu workflow-nya. Jadi kayak gimana sih flow work-nya kalau secara remote, habis itu sama kepedeannya ya. Karena sebelum aku ikut Super VA, kan aku nggak tahu juga tuh kayak gimana dunia remote work. Terus juga di Super VA ada internship. Nah, sebelum internship itu pun aku kurang pede rasanya kalau mau langsung unjuk gigi sebagai remote worker. Tapi setelah aku internship, di situ aku jadi ngerti, oh oke, oh begini ya gitu remote work sama company yang ada banyak timnya. Terus aku jadi ngerti flow-nya, terus aku ngerti style-nya kayak gimana, perbedaannya sama onsite work kayak gitu. Terus aku jadi lebih pede sih setelah ikut program ini, setelah aku internship, aku jadi lebih pede lagi sama skills yang aku punya sama pengalaman. Itu sih. Oke, thank you Kak Nopi. Pertanyaan lanjutan nih, berarti sebelum ikut Super VA, apakah pernah kayak remote work sebelumnya mungkin freelance atau sama sekali belum pernah? Iya. Jadi kayak terjun remote work-nya baru setelah Super VA internship. Iya, sebenarnya sebelum aku mulai Super VA course, sebelum itu aku udah dapat beberapa kerjaan remote, tapi kayak cuma per project aja gitu, project kecil. Karena memang mungkin karena background aku ya belum di remote, masih onsite. Jadi kalau misal company besar itu aku belum bisa dapet gitu, belum bisa attract mereka. Jadi yang ke attract sama aku waktu itu dan aku pun apply-nya sama kayak perorangan. Kayak mereka emang kerja remote, tapi kerjaan mereka mungkin ada banyak, mungkin mereka butuh liburan. Jadi kayak aku dibutuhkan untuk kerjain tugas mereka yang kecil-kecil gitu. Terus iya sih itu sih kalau remote work sebelum mulai Super VA. Oke. Thank you Kak Nopi. Kalau Kak Gadli gimana nih Kak Gadli? Sama. Oh, oke. Kalau di aku sih sebenarnya dulu aku udah pernah punya pengalaman bekerja remote kalau kayak Ingrid, teman-teman.
Cuma itu waktu itu sebenarnya menggantikan teman. Jadi teman itu punya 2 job remote dan si teman aku ini tuh kayak kewalahan, jadi aku sempat gantiin pekerjaan remote. Nah, dari sana tuh aku tertarik dengan pekerjaan remote. Kayak ternyata pekerjaan remote tuh kayak, oh, kayak nggak perlu ke kantor dan nggak harus kayak siap-siap bangun pagi atau segala macam gitu. Cuma di situ aku bingung nih, aku punya skill, oh, tapi belum tajam gitu. Nah, jadi mungkin di situ tuh aku kepikiran untuk, oh, gimana nih ketemu tempat buat belajar, oh, biar bisa kayak makin siap untuk, terjun ke, kerjaan remote gitu. Nah, di situ aku juga sebenarnya kayak kepikiran kayak, oh, aku kayak minder deh dengan skill yang cuma segini. Oh, terus aku langsung terjun ke kerjaan remote. Makanya aku putuskan kayak, oh, aku ketemu nih RSA Academy waktu itu di TikTok. Aku cari tahu, nah ternyata ada nih si bootcamp yang menyediakan itu kayak ada internship tapi berbayar. Nah, di situ deh aku akhirnya putuskan buat, oh, mulai tuh buat belajar. Oke, thank you Kak Gatli jawabannya. Kalau teman-teman sambil ngobrol ini ada pertanyaan, boleh langsung ya dibikin di kolom chat. Aku lanjut ke pertanyaan yang udah aku siapkan dulu ya, karena belum ada yang nanya nih di kolom chat. Lanjut nih. Sebelumnya mungkin apakah Kak Gatli sama Kak Nopi itu pernah belajar otodidak? Terus kira-kira kalau misalnya nih dibandingin sama ikut Super VA Bootcamp yang sebelumnya Kak Gatli sama Kak Nopi ikutin, kira-kira tuh ada perbedaannya nggak? Terus kira-kira ada nggak sih bagian dari bootcamp ini yang menurut teman-teman paling menantang sekaligus paling berguna? Boleh mungkin dari Kak Gatli dulu. Oke, kalau perbedaannya pernah belajar otodidak kayak dari YouTube atau dari TikTok atau gimana gitu. Cuma kalau belajar otodidak itu sebenarnya seperti nggak ada struktur gitu kayak Ingrid kan. Terus kita juga nggak punya feedback tuh. Kalau kan sebenarnya kita kayak cuma belajar dari video. Berarti kalau misalnya kita butuh feedback itu kita bingung tuh carinya kemana gitu. Terus juga nggak ketemu tuh mentor yang bilang kayak, oh, ini tuh harusnya salah, ini tuh harusnya, oh, begini gitu. Nah, itu juga nggak ketemu gitu. Terus kalau yang bagian menantang dari bootcamp ini tuh mungkin waktu, pembuatan portofolio, sama itu waktu kita disuruh untuk ngisi waktu itu kalau nggak salah kita dikasih link buat kita isi tuh kayak minat kita kemana, terus kita juga harus ngisi, oh, membuat portofolio yang sesuai sama minat kita kayak Inggris. Kalau nggak tahu itu kayak gitu deh. Itu sebenarnya lebih menantang sih karena aku ingat waktu itu kayak Inggris kasih dua 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 potensial klien ya waktu itu ya kayak Inggris kayak, terus kayak Inggris disuruh kayak Inggris suruh aku milih tuh kayak aku lebih pengennya ngambil yang mana buat intern gitu. Nah, itu juga sebenarnya menantang sih. Iya. Aku tuh jadi teman-teman kalau di Super VA Bootcamp nih sebelum Kanopi jawab ya, aku kasih gambaran sedikit ke teman-teman. Jadi meskipun jadi klien matching itu kalau di RSA itu tuh klien datang dulu ke kita, terus kemudian kita matching sesuai dengan kemampuannya teman-teman yang udah kita assess di awal. Makanya kita ada pre-assessment, kemudian nanti itu kita buat yang namanya form untuk mengumpulkan profil teman-teman. Jadi itu di situ nanti dikumpulkan teman-teman tuh minatnya kemana. Kayak Kak Gadli, contohnya Kak Gadli itu lebih suka ke sosial media sama marketing. Kemudian kalau Kak Nopiana tuh lebih ke admin, terus kemudian ke bagian operasional dan lain-lain. Jadi itu ada pemetaannya. Jadi ketika potensial klien datang ke kita, mereka udah tahu nih, oh Kak Gadli itunya ke marketing dan lain-lain. Pun aku kalau misalnya ada nih kayak Kak Gadli udah mention ya, Kak Gadli itu sempat aku tawarin dua potensial klien dan aku menyerahkan itu ke Kak Gadli. Kak Gadli ya maunya yang mana ya kan? Apa mau coba dua-duanya dulu atau lebih condong ke yang mana? Jadi bisa sekaligus kayak wawancara di dua klien tersebut. Nanti dari wawancara itu teman-teman bisa memutuskan kira-kira lebih cocoknya ke yang mana. Nanti yang mungkin yang nggak terpilih kita carikan potential internship yang lain seperti itu. Mungkin boleh lanjut ke Kanopi untuk pertanyaan yang ini.
Kalau dari aku, bedanya belajar otodidak dibanding ikut program. Jadi kalau aku waktu itu belajar otodidak untuk remote work ini sama juga dari Remote Skills Academy karena kan RSA kan punya course online recording ya, recording online course. Nah dari situ kan aku kayak cuma nonton pasif gitu terus aku kerjain tugas-tugasnya. Nah bedanya kalau sama Super VA ini karena kita kan kelasnya live terus tiap malam, terus kita bisa langsung tanya secara live, kita bisa diskusi sama teman-teman. Jadi lebih kerasanya belajar untuk remote work ini lebih serius sama lebih hidup. Terus, ya kita bisa dapat real feedback juga, kayak yang Kak Gadli bilang tadi. Kita bisa dapat feedback dari mentornya, juga kita bisa dapat dari teman-teman yang ada di grup RSA, saling diskusi gitu. Terus, bagian dari bootcamp ini yang paling menantang dan paling berguna. Of course, internship-nya ya. Jadi bagian dari Super VA Bootcamp yang paling menantang sama paling berguna itu internship-nya. Menantangnya itu karena pertama kalinya untuk aku ya kerja di company, di dalam company secara remote sama nggak cuma orang Indonesia tapi orang luar negeri juga. Di mana bahasa Inggris itu jadi bahasa utama. Terus sama ya ini paling berguna banget internship ini. Karena nggak cuma kita dari teori, tapi juga kita punya pengalaman langsung di dalam company, gimana flow-nya dan lain halnya. Gitu sih. Back to Kak Ingrid. Oke, thank you, Nopi. Nah, menyambung pertanyaan nomor 2 ini. Tadi kan bahasnya tentang magang gitu ya di RSA atau di Super VA. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga adalah spill dong pengalaman magangnya Kak Nopi dan Kak Gatli. Terus gimana sih sebenarnya rasanya pertama kali gitu ya pegang klien. Mungkin kliennya, kalau Kak Nopi dan Kak Gatli kan kebetulan kliennya internasional ya. Terus kira-kira apa pelajaran terbesar dari pengalaman tersebut? Mungkin boleh Kak Nopi duluan? Oke. Pengalaman magang. Gimana rasanya pertama kali pegang klien internasional, dapat allowance, dan apa pelajaran terbesar? Gimana ya? Kalau rasanya udah pasti lumayan apa ya menantang gitu ya. Jadi kayak agak deg-degan, agak gelisah sedikit. Karena kita kalau bagi aku pertama kali gitu di internship ini kerja sama company kayak orangnya banyak, terus juga orang baru kan. Karena pertama aku adaptasi sama lingkungannya, kedua adaptasi sama pekerjaannya, dan juga yang ketiga adaptasi sama flow-nya. Karena kan belum terbiasa banget tuh kerja sama tim yang ada banyak orang luar negerinya ditambah secara remote gitu, nggak secara langsung. Itu rasanya. Terus yang kedua ya dapat allowance-nya dan itu menurut aku worth it ya karena kita pertama belajar tapi dapat tetap dihargai gitu. Dihargainya berupa uang dan juga berupa feedback. Jadi kalau aku magang di Akasa Yoga Academy itu seminggu sekali selalu ada weekly meeting, terus juga dari supervisor dan dari mentornya aku sendiri, itu aku dapat feedback sama tugas-tugas yang aku kerjakan. Jadi bermanfaat banget dari segi aku dapat ilmu, juga aku dapat uang. Terus kalau pelajaran terbesar dari pengalaman, pelajarannya banyak banget ya kalau menurut aku. Cuma yang paling besar itu aku jadi tahu lagi-lagi yang aku paling kagumi itu di remote work itu flow-nya. Jadi flow-nya itu serba cepat, nggak slow kayak kerja onsite. Kalau aku bisa bedain dari pekerjaan aku sebelumnya, karena di pekerjaan aku sebelumnya mungkin karena budayanya sendiri ya, emang budayanya agak slow. Tapi kalau di remote itu, selama aku internship di Akasa itu flow-nya itu cepet. Itu sih yang paling pelajaran terbesar aku. Jadi kayak uh, kita bisa saving waktu, tapi yang kita hasilkan banyak gitu. Itu menurut aku bagus untuk kedua belah pihak sih.
untuk kita dan juga untuk company. Jadi kita nggak ketinggalan sama terutama yang aku senengin itu di program internship aku ini. Aku tuh banyak banget belajar AI tools yang benar-benar bisa support pekerjaan tuh bisa lebih cepet, dapat hasilnya juga cepet. Terus apa lagi ya? eh Ya itu sih. Intinya sih kita jadi lebih lebih kerasa aja gitu, nggak ngehabisin berjam-jam. Pertama berjam-jam di jalan, kedua berjam-jam di kantor itu kadang kayak 2 jam 3 jamnya itu ngegosip. Tapi kalau remote work kita nggak, kalau aku nggak punya temen ngobrol, jadi ya udah fokusnya di laptop aja. Cuma ya minusnya itu paling eh, kalau kitanya full time di depan screen ya, on screen, itu kadang ke kepala tuh mumet gitu. Jadi pinter-pinter kayaknya harus punya tips-tips sendiri. Gimana sih mungkin setiap 30 menit mungkin istirahat atau apa gitu. Itu sih kalau dari Thank you Kanopi, itu poinnya bener banget sih. Jadi mungkin kalau dari remote work kita belajar ke tools-nya juga ya. Yang pertama tools, kemudian ada mindset-nya juga. Dan tadi benar tuh dibilang Kanopi, mungkin teman-teman yang tadinya onsite ngabisin waktu commuting ya kan, PP pulang pergi mungkin ada yang 4 jam, 5 jam sehari. Dan kalau di onsite ada teman gosip, kalau di remote work nggak ada teman gosip ya. Jadi gak memang ada. kalau kalau kerja 8 jam ya 8 jam full kerja ya, nggak ada ngegosip, nggak ada waktu ngegosip. Benar-benar. Oke, Selangkah lebih mungkin boleh maju. dong Kak Gatli. Yes, Oke, boleh gantian mungkin Kak Gatli. oke. Jadi waktu pengalaman magang pertama kali itu sebenarnya lebih ke deg-degan ya, kayak Inggris teman-teman kayak, oh, karena sebelumnya kan belum pernah tuh punya pengalaman bekerja di perusahaan luar, apalagi perusahaannya juga full berbahasa Inggris gitu. Ternyata waktu itu bahasa Inggris aku juga bisa dibilang juga masih belum bagus-bagus banget tuh. Karena waktu itu ingat juga tuh kayak Inggris nanya kayak, oh perusahaan ini tuh butuh anak intern yang bahasa Inggrisnya bagus. Kalau yang ini tuh butuh yang bahasa Inggrisnya uh, daily conversation aja gitu. Nah waktu itu akhirnya aku pilih yang daily conversation aja tuh yang kayak nggak harus bagus banget tapi bisa lah untuk ngobrol gitu. Nah waktu itu pun setelah interview dan akhirnya keterima di Consiera, jadi aku kaget ternyata waktu itu aku masuk ke divisi marketing. Nah waktu itu udah tuh banyak 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 pikiran tuh kayak apa nanti ada target ya atau segala macam. Tapi setelah dijalani sih seru ternyata pengalaman magangnya gitu. Paling juga masalahnya sih cuma takut salah, eh, deg-degan, dan ya itu kayak ternyata dijalani seru-seru aja gitu. Nah sama kayak Kanopia tadi itu juga pas mendapat allowance itu juga merasa dihargai banget sih kayak oh ternyata bekerja 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 remote dan dapat allowance itu kayak seru aja gitu. Dan pengalaman terbesarnya mungkin ini sih kayak belajar untuk komitmen yang cukup gitu. Terus kayak ternyata juga bisa belajar kayak sebenarnya klien tuh nggak butuh yang sempurna gitu. Mereka tuh cuma butuh kita tuh responsibel aja gitu. Terus juga belajar kalau ternyata komunikasi itu sebenarnya kunci dari semuanya gitu. Kayak kalau misalnya ketika uh, bekerja nggak paham sesuatu ya mending jujur jujur dan langsung tanya. Karena waktu itu aku sempat dikasih pelajaran sama mentor aku kalau misalnya sesuatu itu nggak mengerti, tanyain aja gitu. Nggak usah takut karena di sini kan kita jadinya kita tuh internship. Jadi sebenarnya kita tuh belajar. Jadi si klien pun nggak butuh sempurna-sempurna banget karena kita satunya itu belajar gitu. Paling itu sih kayak gitu. Yes, yes, yes. Dan aku ingat banget nih Kak Gatli, pas abis last day internship, itu tuh kalau nggak salah Kak Gatli langsung dapet chat dari Mbak Diana ya, apa Diana gitu. namanya, CEO-nya Consiera bahwa Kak Gatli itu tawarin posisi full time, bener ya Kak Gatli ya? Waktu last day internship ya? Iya, last day itu aku langsung di chat sama CEO-nya Consiera itu aku manggilnya Bu Diana. Terus Bu Diana waktu itu langsung menawarin kayak
sebenarnya Kak Ingrid itu sebenarnya di 1,5 bulan pertama itu sebenarnya itu ada sesi one on one sama sama CEO-nya. Jadi kayak Bu Diana tuh menanyakan kalau gimana 1,5 bulan internship di sini, nanti Bu Diana ngasih feedback. Nah, serunya di Konsiera itu juga butuh feedback tuh dari kita si anak intern gitu. Jadi Bu Diana juga butuh feedback dari kita. Nah, di 1,5 bulan itu Bu Diana tuh sebenarnya udah nge-spill kayak kalau misalnya nanti selesai intern, kira-kira dari mau nggak gabung dengan kita di full time gitu. Nah, itu Bu Diana minta pikirkanlah dulu 1,5 bulan ke belakang ini gitu. Makanya itu setelah selesai intern, Bu Diana langsung nawarin kayak nanya lagi gimana tawaran kemarin gitu, mau nggak digabung secara full time gitu. Oke, ya, ini for your information ya teman-teman, seperti yang Kak Gatli sama Kak Nopiana bilang. Jadi kalau di internship di RSA itu feedbacknya nggak one way ya, jadi nggak klien kasih feedback ke intern, tapi intern itu juga bisa kasih feedback ke kliennya. Jadi itu nanti bisa melalui RSA, kita bisa kasih kayak feedback form gimana pengalaman internship kalian, dan kalian juga bisa langsung menyampaikan ke tim kliennya. Biasanya kalau kayak Kak Nopiana sama Kak Garli itu udah ada timnya sendiri ya untuk kayak HR-nya, tapi ada juga beberapa klien kita yang dia individual klien, jadi kalian bisa langsung sampein feedbacknya. Kalau misalnya kalau nggak berani pun RSA bisa menjembatani teman-teman tuh feedbacknya seperti apa, karena di sini kita tekankan kalau di RSA itu kalau internship teman-teman itu belajar ya kan, jadi nggak dituntut bahwa teman-teman itu sebagai freelancer remote worker yang udah melalang buana ya, istilahnya udah keren ya, mungkin pengalamannya bertahun-tahun, tapi di sini internship adalah teman-teman sebagai belajar ya kan, wadah pembelajaran. Teman-teman internship di suatu company itu sebagai wadah pembelajaran, dan kita tuh udah kasih tahu ke kliennya bahwa ini yang bisa di-expect dari seorang intern. Jadi kita juga mengencourage ya untuk klien-klien tuh kasih misalnya pelatihan dulu ke internnya, jadi nggak ucok-ucok langsung terjun gitu aja. Mungkin Kak Gatli atau Kak Nopiana pasti training dulu kan sebelum mengerjakan sesuatu. Mungkin boleh diceritain juga, ada nggak sih training tertentu atau kayak apa yang biasanya dilakuin sebelum internship-nya kalau masih ingat nih? Mungkin Kak Nopi dulu. Ada training nggak dulu? Sebelum intern, Kak Nopi dapat training nggak dari Akasa Yoganya? Training ya, lebih ke onboarding phase kayak 1 minggu 2 minggu awal. Jadi kayak lebih slow, lebih ke waktunya itu untuk pemahaman SOP yang ada. Terus kita sambil kerjain tugas, tapi masih kayak banyak nanyanya, banyak ngulangin video tutorial, sama baca deskripsi SOP-nya. Itu sih. Jadi nggak gimana ya, nggak percobaan, jadi kayak langsung kerjain, tapi kayak cuma 30%, 70%-nya itu explore dulu sama tanya-tanya gitu. Oke, berarti lebih ke guided, ada guidance-nya kan, tadi ada video tutorial ya. Terus kemudian lebih ke learning by doing ya. Jadi kerjain dulu, kalau misalnya ada pertanyaan baru nanya ke supervisornya, benar ya? Iya, kayak gitu. Terus setelah itu baru tuh mulai kayak kita harus kayak mandiri, tapi nggak yang langsung 100%. Biasanya langsung mandirinya itu setelah 1 bulan deh, company itu expect ke kita supaya bisa lebih mandiri. Karena udah detailsnya udah ada. Oke. Kalau kalian gimana? Kurang lebih sebenarnya sama sih Kak Ingrid sama Kak Novia. Kita tuh waktu itu seminggu pertama itu jatuhnya lebih ke onboarding, terus belajarnya juga pelan-pelan gitu. Terus nanti juga di setiap 1 kali seminggu itu ada sesi, itu kalau dulu aku sama supervisor aku namanya itu catch up kali seminggu. Nah di situ nanti si supervisor aku tuh bakal ngasih feedback tuh kalau seminggu kemarin aku tuh kurangnya di mana, nanti yang perlu ditingkatkan di mana, seperti itu sih. Oke. Thank you Kak Gatli, Kak Nopi. Teman-teman belum ada yang mau nanya? Sepi nih, masih sepi nih kolom komentar. Ada yang mau nanya dulu mungkin sebelum aku ke last question dari aku? Ada yang mau nanya dulu? Boleh open mic, boleh tulis di chat.
Atau ada yang masih bingung, atau ada yang mau nanya tentang Super VA-nya boleh, nanya internship-nya juga boleh. Ada yang mau nanya? Belum ada? Ada Kak Yunita, Kak Yeremia, Kak Widarti, Kak Tasya, Kak Ilham. Biasanya berapa jam per minggu ya untuk internnya? Kalau di RSA kita 20 jam per minggu, Kak. Jadi ini yang kalau misalnya secara biasanya 20 jam per minggu, tapi kalau teman-teman mungkin availability-nya kurang dari itu bisa kita sesuaikan juga. Tapi ketika 20 jam per minggu, maka allowance internship-nya penuh. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi 20 jam per minggu, itu allowance-nya kita kurangin. Jadi kita pakainya 20 jam per minggu, 15 jam per minggu, sama 10 jam per minggu. Nanti kita bakal match sama klien yang memang mencari jamnya yang segitu. Seperti itu, Kak Handoko. Oke, dari Kak Tasya, nanti dapat internship-nya nanti sesuai keahlian. Misal bisa desain, nah handle-nya sosmed, kalau ke data lebih ke admin. Yes, jadi kalau misalnya kayak Kak Gatli itu dia skill-nya waktu itu ngisinya di formulir sosial media ya, kalau nggak salah ya Kak? Masih di mute Kak? Iya, waktu itu aku pilih sosial media sama digital marketing kalau nggak salah. Yes, yes. Kalau Kak Nopi kemarin pilihnya apa kalau masih ingat Kak? Aku pilihnya apa ya pilihannya ya? Tapi ya seputar admin atau project management gitu sih. Yes, yes. Jadi nggak usah khawatir ya Kak Tasya, karena kalau dari kita biasanya kita sesuaikan sama keahliannya. Pun kalau misalnya nggak ada, mungkin ya kemungkinan ada klien yang dia atau mungkin kakak nggak cocok gitu ya sama keahlian sama kliennya. Nanti kita biasanya mediasi dulu sama kakak. Kira-kira kalau misalnya yang seperti ini kakak mau coba nggak? Karena bisa aja gitu ya pas belajar di Super VA Bootcamp kan kita belajar dulu baru internship ya. Kadang-kadang tuh pas mulai di course-nya baru kayak kepikiran, ih kayaknya sosial media asik ya, atau mungkin ih kok project management asik ya. Jadi kita belajar dulu selama course, nanti setelah itu baru kita matching sama kliennya. Jadi kayak lebih pas gitu. Paid internship-nya dapat berapa Kak per bulan atau project? Jadi teman-teman bakal di-assign ke satu klien. Contoh ya, kayak Kak Gatli itu kita assign ke Consiera. Kemudian Kanopi kita assign ke Akasa Yoga. Jadi satu klien untuk 3 bulan. Jadi supaya teman-teman ada sense of belonging-nya. Dan teman-teman bisa lebih gampang gitu ya beradaptasi. Kalau misalnya teman-teman project-nya mungkin kalau di dalam kliennya project-nya mungkin aja ada yang berbeda ya. Mungkin tanggung jawabnya ada beberapa. Tapi kalau kliennya cuma satu Kak. Makanya kayak Kak Gatli sama Kanopi itu bisa di-hire setelah internship karena mereka emang dedicated internship-nya di situ. Jadi satu klien doang Kak Widarti, seperti itu. Ada lagi yang masih mau nanya? Oke, ini mungkin pertanyaannya ke Kak Gatli sama Kanopi. Mungkin ke Kak Gatli dulu, waktu internship tools apa nih yang penting dan selalu dipakai nih kalau buat pekerjaannya Kak Gatli pas internship? Oke, kalau waktu aku internship itu tools yang penting sih waktu itu aku pakai Canva ya, dan orang dari Coursera pun juga untuk desain mereka menyarankan pakai Canva aja. Terus juga jadi di Coursera itu ada yang namanya sebenarnya tergantung tempat intern masing-masing sih nanti. Tapi kalau di Coursera itu ada yang namanya intranet. Intranet itu tempat bisa dibilang itu tempat semua data tersimpan untuk komunikasi juga, terus untuk dapat info-info juga. Nah itu juga harus dipelajari sih, karena kan kita masuk ke satu company dan kita berarti harus bisa adaptasi tuh sama bagaimana cara mereka komunikasi menggunakan tools apa gitu. Paling itu sih. Terus juga ini sih kayak setiap ada pokoknya setiap si klien ini tuh
memperkenalkan kita dengan aplikasi-aplikasi baru, kita langsung bilang iya aja gitu. Kayak kita harus paham gitu, kayak jadi nggak perlu takut atau gimana nanti misalnya kayak oh ini aplikasi kita nggak pernah pakai, kita nggak familiar ya, kita iyain aja dulu, nanti juga kita bisa pelan-pelan belajar dari situ gitu. Aku sih dulu gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih, tugasnya Kak Gatli itu sebenarnya pas internship ngapain aja sih, Kak? Kalau boleh tahu. Untuk internship yang pasti sosial media. Nah di situ aku juga belajar report hasil dari sosmed, report. Terus juga waktu itu bikin copywriting, belajar copywriting juga. Terus belajar untuk uh, posting web juga, posting web. Terus riset juga, disuruh riset juga, kayak melakukan riset kayak oh hari bulan ke belakang kompositor ngelakuin apa aja sih. Nah di situ kita disuruh belajar riset dari situ. Apalagi ya waktu itu ya, kurang lebih sih sebenarnya digital marketing sih kayak gitu ya. Digital marketing kayak sosial media, website, terus juga belajar LinkedIn. Ternyata LinkedIn juga bisa dipakai untuk promosi, baru tahu waktu itu. Oke, berarti toolsnya seputaran tadi ya Canva, kemudian mungkin Google Workspace ya untuk naruh-naruh risetnya, sama mungkin sosial media itu sendiri ya Kak Gatli ya? Oke, mungkin kalau Kanopi, tools apa aja nih yang dipakai buat pas internship? Kalau waktu internship kan aku di department sales, jadi banyaknya ke tools-tools sales. Jadi kayak apa ya, CRM, Streak yang dia terhubung sama Gmail. Habis itu Slackflow. Jadi Slackflow itu kayak untuk chat di WhatsApp untuk banyak leads. Tapi yang paling ini ya, yang paling general, kalau yang aku tahu karena kan di Akasa yang intern itu bukan aku doang, kayak banyak juga. Secara general yang paling kita pakai itu AI Chat GPT, terus Asana Project Management, sama apa lagi ya? Apalagi tapi yang paling oh ya untuk belajarnya tuh semuanya itu Akasa simpannya di tools namanya Thinkific. Jadi di Thinkific itu isinya video recording sama SOP description. Jadi yang paling banyak dibuka selama internship itu kalau secara general di Akasa tuh ada 3, ChatGPT, Asana, sama Thinkific gitu. Terus di Asana itu yang bermanfaat banget ya, kalau kitanya rajin itu tuh bisa kita jadi bisa nge-track kayak oh kita tugasnya ada apa aja, terus kita update di situ, terus kita bisa komunikasi juga sama tim di situ, bisa tag email mereka, mereka bisa bales updatean kita, terus kita bisa mark kalau udah komplit tugasnya gitu sih. Cuma kalau yang aku rasain ChatGPT ini kalau punya aku kan free, tapi kalau dari company kan udah pro ya. Itu banyak banget sih, karena ada ChatGPT custom, terus juga ada beberapa prompt disediain sama company. Jadi company-nya kasih template prompt untuk summarizing meeting. Gitu. Jadi kita bisa tahu lebih cara memanfaatkan AI, terutama ChatGPT. Itu aja sih. Oke, thank you Kanopi. Mungkin ya ada sambungan pertanyaan dan kayaknya relevan nih buat Kak Gatli sama Kak Nopi. Kira-kira kalau misalnya aplikasinya berbayar itu dibayarin perusahaan atau gimana Kak? Itu dibayarin perusahaan, jadi udah itu. Iya, ada beberapa sih kalau di aku ada yang emang dari company udah disediakan yang premiumnya. Tapi kalau misal tools-tools lain, semisal masih bisa digunakan yang free, kita gunakan yang free. Tapi kalau kayak udah kebutuhannya udah besar, terus penting untuk dijadikan premium, kita bisa bilang ke senior kita atau supervisor kita untuk ngusulin ide aja, tapi keputusan akhir tetap di company. Cuma mostly pasti company punya deh akun-akun premium untuk tools-tools penting. Betul. Oke, tadi Kak Gatli juga Canva-nya berarti premium di provide sama Coursera ya?
Ya betul betul kayak gitu. Tapi kita dapat email sendiri ya. Jadi kita premium nggak pakai email pribadi sih. Kayak kalau aku kan kayak gatli@consiera.au gitu. Nah kita premium pakai email itu gitu. Cuma kalau di perusahaan aku ChatGPT dilarang kayak Inggris karena kita punya AI sendiri, jadi kita harus pakai AI gitu. Oh, Wow. oke. Itu kan itu restriction ya dari company ya. Oke. Ya Oke, gitu betul. teman-teman. Kalau misalnya aplikasi berbayar, biasanya sih dibayarin sama kliennya teman-teman ya, atau nanti sama perusahaan yang hire teman-teman. Kemudian tadi aku ada, oke, satu klien, satu intern ya, betul. Satu klien, satu intern. Ini mungkin Kak Tasya, misalnya nih Kak bisa dua-duanya gimana? Bisa dikasih handle 2 project gitu Kak, atau fokus aja? Jadi teman-teman, pokoknya teman-teman itu satu klien. Di dalam klien itu ada beberapa project bisa aja terjadi, ya kan? Jadi mungkin teman-teman bisa handle sosmed, handle admin dalam satu klien itu, tapi teman-teman cuma boleh handle satu klien doang. Ya, di sini kita mainnya bukan project tapi mainnya klien. Nah, nanti terserah kliennya teman-teman apakah mau assign beberapa project kah atau cuma satu project aja biar fokus, dan teman-teman juga bisa kayak mungkin kalau pertama-tama kan teman-teman kayak masih menjajaki ya. Jadi teman-teman setelah mungkin explore dan menjajaki role-nya, teman-teman juga sebenarnya bisa aja kayak minta tambahan tugas kalau misalnya emang kurang ya. Atau misalnya kayak, aku mau coba dong explore yang ini bisa atau enggak gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman bantunya yang kayak individual klien. Kalau mungkin kayak Kanopi sama Kak Gadli itu kan lumayan srek ya. Misalnya kayak Kanopi di sales, terus kemudian Kak Gatli di sosial media. Jadi ya di lingkup itu aja. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Linda. Kak, jam kerja internship-nya apakah seperti full timer? Mungkin Kak Gatli gimana nih Kak? Waktu internship kemarin seperti apa jam kerjanya? Oh, jadi waktu internship itu kan di Australia itu kan 3 jam lebih cepat ya kayak Inggris teman-teman. Jadi waktu onboarding itu sebenarnya kita ditanya eh, kita mau kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa gitu, sesuai sama waktu yang kita bisa gitu. Jadi waktu itu aku mintanya internnya itu mulai di jam 10 selesai jam 2. Sebenarnya mereka masih kebebasan sih karena kita masih intern dan mereka paham bahwa kondisinya ada perbedaan waktu yang cukup jauh ya. Jadi mereka bakal nanya kesediaan kita kok gitu. Kita internshipnya jam berapa dan selesainya jam berapa gitu. Dan perharinya itu berapa jam gitu. Mereka bisa menyesuaikan juga. Oke, pada saat itu berarti pas internship Kak Gatli udah nggak ada komitmen lain ya, kayak full time atau kayak mungkin freelance di tempat lain pada saat internship? Freelance ada jalan 2. Cuma waktu itu memang waktunya pas aja sih kayak gitu. Cuma waktu itu Oke, memang berarti nggak ada, sebelumnya. udah apa, sorry? Cuma waktu itu memang kalau untuk pekerjaan tetap nggak ada karena waktu itu juga habis resign, jadi kayak bisa fokus ke internship sama freelance gitu. Oke. Thank you Kak Gatli. Kalau Ya, Kanopi gimana nih? Kanopi waktu itu masih ada full time nggak sih pas internship? Eh, iya, kedengeran nggak? Sorry, kedengeran ya? Ya kedengeran, aman-aman. Waktu aku internship itu aku lagi masih full time di Serpong, jadi kerjanya tetap dari pagi sampai sore, terus malamnya aku internship sama weekend aku pakai juga untuk internship gitu. Kakak biasanya kalau habis kerja kayak gitu, biasanya allocate berapa jam Kak misalnya sehari gitu untuk ngerjain tas internship-nya? 2 jam, 2 jam. 2 jam per hari, kalau di weekend mungkin lebih panjang ya? Iya, lebih fleksibel kalau weekend. Dari akasanya gimana Kak? Nggak masalah kah dengan itu atau emang dia nanya duluan ke Kakak tentang pengaturan si jam-jamnya ini? Iya, mereka tanya juga kan, kayak mereka pengen tahu ketersediaan waktu kita. Terus kebetulan karena aku bagian di sales, jadi kayak eh, nggak banyak yang spontan gitu tugasnya. Beda sama PA ya. Mungkin kalau PA
mereka lebih butuh yang fleksibel. Tapi kalau di sales karena nggak banyak yang spontan, kayak ada main timnya juga, jadi aku bisa bantu kerjain di malam itu, it's okay buat mereka. Oke. Ya, thank you Kak Gatli, Kanopi. Jadi gitu ya, Kalinda dan teman-teman. Kalau misalnya tadi seperti yang aku bilang, kalau di RSA kita itu internship-nya 20 jam per minggu. Jadi kalau teman-teman mau bagi rata misalnya 20 jam untuk weekday aja dibagi 5 hari, Senin sampai Jumat, berarti kan 4 jam sehari. Kalau misalnya teman-teman mau kayak Kanopi, kayak 2 jam sehari untuk di weekday, terus sisanya di weekend, bisa juga. Yang penting teman-teman komunikasi sama kliennya. Jadi itu bukan RSA yang menentukan, tapi teman-teman dan kliennya teman-teman. Jadi seperti apa titik tengahnya untuk teman-teman bisa maksudnya enak gitu ya ngerjain tasnya, dan dari klien juga bersedia kalau teman-teman available time-nya di jam segitu. Intinya kalau misalnya di internship sih lebih ke komunikasi aja sih sama kliennya atau sama perusahaannya nanti seperti apa untuk pengaturan jamnya. Misalnya mungkin teman-teman ada yang full time kayak Kanopi, lebih punya waktunya di malam untuk ngerjain internship-nya, ya nggak apa-apa, yang penting ngomong sama kliennya. Atau mungkin ada ya ibu rumah tangga yang lebih fleksibel ketika anaknya tidur siang, contoh gitu ya, jadi available-nya jam 1 ke jam 5 sore, ya bisa juga, yang penting teman-teman ngobrol aja sih sama si kliennya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain dulu ke Kak Gatli dan Kanopi, teman-teman? Masih ada pertanyaan? Oh, oke. Ini ada internship influencer marketing VA atau outreach VA, ada atau enggak, Kak? Sebenarnya kalau kita kesesuaian sama kebutuhan klien sih, Kak Widarti. Jadi klien butuhnya apa nih? Misalnya sosial media kah? Atau misalnya video editor kah? Dan lain-lain. Jadi kita sesuaiin aja sih sama kliennya. Kalau misalnya butuhnya VA yang kayak admin, kita sediain nih VA admin. Jadi kita emang matching dengan kebutuhan klien sama profil VA-nya seperti apa, gitu sih. Kalau influencer marketing, coba aku inget-inget ya, ada nggak ya di batch sebelumnya? Influencer marketing atau outreach VA. Oke, ini ada dari Kabela nih, Kak Gatli. Kak Gatli kerja pakai bahasa Inggris kah? Apakah tantangannya dengan bekerja menggunakan bahasa Inggris? Dan bagaimana cara Kak Gatli supaya enjoy kerja dengan bahasa Inggris? Oke, jadi sebenarnya aku tuh cukup beruntung ya, karena waktu itu aku dapat supervisor juga orang Indonesia. Cuma orang Indonesianya yang udah stay di Aussie. Nah, jadi kalau sama supervisor itu aku pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau ketika kayak ada stand up meeting, jadi kita tuh ada stand up meeting setiap hari, itu di pagi hari. Nah, stand up meeting itu kita wajib update tuh satu orang 1 menit ada update, kayak hari ini tuh kita tuh ngerjain apa, hari ini tuh kita tuh akan bersinggungan sama siapa, dan hari ini tuh kita tuh punya kendala apa. Kita itu wajib update itu sih di stand up meeting. Nah, paling di awal-awal sih memang kewalahan ya, kayak waduh, kita pakai bahasa Indonesia sehari, tiba-tiba harus meeting pakai bahasa Inggris, itu kayak kepala udah pusing duluan tuh gitu. Nah, cuma waktu itu aku begitu diterima sebagai full time, aku sih langsung ambil kursus bahasa Inggris sih, jujur, kayak biar lebih enak ngomongnya dan bisa lebih ngerti English for Business itu bagaimana gitu. Paling seperti itu sih. Oke. Apalagi logat Aussie agak-agak ini ya, Kak, lebih susah. Dan sebenarnya di Coursera itu ada orang dari Aussie, ada orang dari Indonesia, ada orang dari India, terus ada orang dari Singapura. Nah, kebetulan itu lead marketingnya orang Singapura. Itu kalau udah meeting, aduh, pusing, sumpah. Nukut banget ngomongnya. Yes. Di atas Australian English ada Singlish yang masih lebih susah ya. Betul, kayak Inggris, betul. Kayak, aduh, udah bahasa Inggris tapi ada logat kayak bagaimana gitu kalau orang Singapura ya, kayak susah serius. Makanya kayak bahasa Inggris sebenarnya perlu gitu. Jadi kayak kalau ada kesempatan belajar gitu. Oke, dari Kak Tasya, kalau bahasa Inggris kita lumayan, nanti direkomennya ke klien luar negeri, Kak. Kebetulan hampir 90% klien di
RSA semuanya klien internasional. Meskipun contoh ya, kayak Kak Nopi, Akasa Yoga itu di Bali, tapi itu tuh semuanya pakai bahasa Inggris juga teman-teman, karena foundernya itu juga expat gitu, bule. Jadi ya memang diwajibkan untuk bisa bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman di RSA tuh hampir 90% itu semuanya kliennya klien luar negeri. Baik ya misalnya dia di Indonesia pun tetap teman-teman butuh bahasa Inggris. Kayak contoh kita punya satu partner namanya Spoon Global, itu ngurusin visa, dan memang semua kliennya itu klien Spoon Global ini kliennya kebanyakan klien luar negeri juga, bule gitu. Jadi teman-teman memang diharuskan untuk bisa minimal banget bisa bahasa Inggris conversation, dan teman-teman bisa pakai untuk yang kayak kalau writing kan bisa dibantu ya teman-teman ya dengan ChatGPT atau Gemini atau AI lainnya. Tapi yang paling penting adalah conversationnya. Jadi kita hampir semua itu klien adalah klien luar negeri. Makanya kita punya pre-assessment teman-teman kalau di Super VA Bootcamp ini supaya tahu teman-teman kira-kira apakah lolos gitu dari standarnya RSA untuk bisa kita assign ke klien-klien nantinya, seperti itu. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya lagi, boleh di kolom chat ya. Aku mungkin move ke pertanyaan terakhir yang udah aku siapkan buat Kak Gatli sama Kak Nopi. Wait ya. Ini pertanyaan terakhir nih dari aku, Kak Gatli dan Kak Nopi. Setelah lulus dari program Super VA, apa sih perubahan terbesar yang Kak Gatli dan Kak Nopi rasakan dalam cara bekerja ya, apalagi cara bekerja remote? Terus kira-kira adakah tips yang bisa teman-teman bagiin ke calon peserta ya, peserta Super VA Batch 6 untuk nantinya siap kerja dengan standar klien internasional? Mungkin siapa nih yang mau duluan? Kak Nopi atau Kak Gatli? Terserah. Udah Kak Nopi dulu kalau gitu. Yang di Super VA Bootcamp. Siapa dulu nih? Ya boleh. Setelah lulus dari program Super VA, perubahan terbesar yang aku rasakan dalam cara kerja itu seperti yang aku jelasin tadi. Jadi perubahan terbesarnya itu kerjaan itu jadi lebih kerasa ya, karena dalam satu hari karena aku fullnya on screen, nggak ada gosip, nggak ada distraksi stres dari perjalanan rumah ke kantor, jadi lebih kerasa banget gitu. Kayak udah kalau aku 6 jam 8 jam kerja, isinya tuh full pekerjaan. Aku nggak ada mikirin teman aku kenapa tiba-tiba sinis di kantor, atau aku nggak ada pikiran kenek bis di jalan galak banget gitu. Terus apalagi ya itu sih, jadi lebih menurut aku, gimana ya aku bisa bilangnya ya, selain kerjaan lebih kerasa, remote work ini jadi lebih bisa dibilang waktu kita tuh kepakainya bener gitu, ngerti gak sih, nggak kebuang-buang di jalan, nggak kebuang-buang sama orang gitu. Terus tips yang bisa aku bagiin untuk peserta batch ini, nanti siap kerja dengan standar klien internasional. Kesatu, sebenarnya ada banyak ya. Kesatu itu kalian harus pede. Jadi bukan maksud aku pede itu karena kalian udah jago, tapi pede itu kalian nggak ragu-ragu. Misal kalian punya ide atau kalian punya ini sendiri deh gitu, pemikiran sendiri, kalian pede, kalian sampaikan. Terus harus bisa, kalau di aku case-nya harus to the point, penyampaiannya, sama kita harus terbiasa sama cara orang secara internasional, mereka itu to the point, mungkin cenderung sedikit kasar kalau kita emang biasa di kantor orang-orangnya benar-benar lemah lembut atau gimana ya. Jadi kalau sama orang luar negeri itu kadang mereka straight to the point, jadi agak kitanya harus siap mental juga, terutama kalau misal lagi ada project penting atau lagi ada tugas yang penting. Kadang kalau misal ada hal-hal yang perlu diluruskan, nah kita mentalnya harus kuat juga gitu. Jadi selain itu, sama kalian harus benar-benar kuat di time management, karena kerja remote itu yang aku rasain sampai sekarang yang paling challenging, yang paling susah
itu di time management. Karena kita kalau aku sendiri, karena aku di rumah sendirian kerja, yang lain kan kerja di luar rumah ya. Jadi vibes-nya ya ini rumah gitu. Kalau kita nggak bisa sendiri sadar kita harus fokus kerja, itu kadang bisa buyar. Kadang nggak fokusnya sama musuhnya itu kasur, sama aku kucing ya kan. Terus iya di time management itu, karena kalau di kantor kan biasa ada bos, ada temen, ada atasan, itu kayak kita ada pressure-nya gitu. Jadi kita bisa, kalau kita mau fokus kerja, ya udah kerja gitu, biar nggak keganggu sama bos dan lain-lain. Jadi kalau kita kerja remote di rumah, kita harus jadi supervisor untuk diri kita sendiri gitu. Gitu sih, jadi poin-poinnya kalian harus kuat mental, kuat di time management, persiapan untuk itu semua, sama harus aktif juga. Jadi jangan pasif, dan kalau bisa banyakin, kalau aku sih senengnya komunikasi sama ChatGPT. Jadi biar kita nggak terlalu rely on atasan atau rely on supervisor, jadi nggak terlalu nanya ke mereka terus, tapi aku biasanya diskusi dulu sama ChatGPT. Nanti kalau aku udah dapat kesimpulan, baru aku tanya ke atasan atau supervisor aku. Jadi biar kelihatan ini anak pinter gitu. Walaupun sebenarnya kita agak sedikit pelenger di, tapi kan kita punya AI untuk diskusi ya, nggak kayak zaman dulu gitu. Gitu sih, kita harus manfaatin AI juga. Oke, bener banget sih, bener banget. Jadi intinya kita ngulik sendiri dulu ya, Kak Nopi, sebelum nanya ke Iya. supervisor atau ke kliennya. Iya, terutama kalau company-nya style-nya apa-apa mandiri ya. Karena kan nggak semua company punya orang yang bisa memomong terus gitu. Karena aku juga terbiasa di kantor sebelumnya begitu. Jadi aku baru 3 tahun yang lalu, aku sebagai staff baru pun, mereka tuh expect-nya ke aku bisa tanpa banyak guidance gitu. Jadi aku kayak udah terbiasa, dan pas internship ini company-nya style-nya begitu, jadi aku udah adaptasinya lumayan bisa cepet sih. Teman-teman persiapan aja biar kuat, biar siap gitu. Oke, thank you Kak Nopi. Kalau Kak Gatli gimana nih pengalamannya? Oh, pengalaman dulu sih sebelum bekerja remote sih sebenarnya aku orang yang gampang ragu sih, kayak selalu ngerasa kurang gitu loh Kak Ingrid, teman-teman kayak. Nah, jadi setelah eh, selesai bootcamp di RSA terus bisa dapat pekerjaan remote dengan klien perusahaan luar, sekarang sih kayak lebih lebih percaya diri, ya, lebih percaya diri, lebih merasa cukup dan lebih sistematis juga, dan sekarang itu jauh lebih tenang sih, apalagi kalau dalam menghadapi klien gitu, kayak jadi lebih tahu tuh cara menyelesaikan masalahnya tanpa harus panik dulu gitu. Kayak kalau dibilang stres pasti ada dalam setiap pekerjaan gitu, cuma kayak ya sekarang lebih tahu lah cara handle klien, lebih tahu cara menyelesaikan masalah. Terus kayak bener tadi yang dibilang Kanovia itu kayak eh, sebelum kita eh, kayak minta tolong ke atasan, mending kita kulik-kulik dulu sih kayak pakai ChatGPT. Nah, ketika kita merasa kita udah cukup tuh info yang kita dapat, kita baru deh cari ke supervisor kita gitu. Terus perubahan yang paling besar itu adalah di fleksibilitas waktu. Itu bener-bener kayak kalau dulu kerja pagi harus bangun, pagi stres kayak aduh hari ini drama apalagi di kantor gitu kan, kayak nanti di kantor bakal kayak ada masalah apalagi nih sama bos gitu. Nah, sekarang tuh enggak, kayak bangun tidur bisa kayak chill dulu sebentar, kayak update sosial media dulu, scroll-scroll dulu. Nah, nanti kayak udah jam setengah 10 baru deh mulai buka Teams kerja. Itu seru sih gitu, kayak paling itu sih Kak Ingrid. Kalau tips, oh ya tips, sorry. Kalau tips paling sih selalu belajar sih, selalu kayak jangan pernah takut sih, kayak selalu berani ambil satu langkah maju. Karena dulu sebenarnya jujur kayak Ingrid, waktu kayak Ingrid ngasih klien ke aku tuh takut kayak aku tuh bisa nggak ya kerja dengan klien ini gitu. Apalagi ternyata ada sebelum sebelum mulai intern itu kan juga ada proses interview sama si klien ya gitu, kayak itu sebenarnya takut sumpah.
Coba kayak coba aja dulu berani gitu kayak, karena setelah ambil satu langkah berani itu tuh ternyata semuanya mudah, ternyata semuanya kayak proses belajarnya seru, dan di situ kayak banyak dapat ilmu yang luar biasa sih gitu. Jadi kayak jangan takut deh gitu, dan selalu mau belajar gitu, dan selalu bilang ya ke klien gitu, kayak ketika dikasih tugas, dikasih apapun selalu bilang ya gitu, jangan pernah bilang enggak deh gitu. Gitu. Oke, thank you. Thank you Kak Gatli. Aku jadi inget nih, Kak Gatli tuh kalau nggak salah aku, waktu Kak Gatli terima email kayak introduction to client, bahkan Kak Gatli tuh salah salah kirim email, apa salah gak cc email RSA gitu ya. Jadi sampai Iya. sedek-dek. Bener ya Kak? Nah itu tuh dulu tuh aku tuh tipe orang yang overthinking, kayak belum apa-apa aku tuh udah mikirin kayak, oh nanti ini gimana ya, nanti kayak bakal gimana ya gitu. Tapi ternyata itu cuma ketakutan di awal aja gitu loh, kayak. Tapi ternyata Iya. semuanya lancar gitu. Gue sempat ngadu sama Kak Ingrid juga kan, aduh Kak Ingrid ini kok nggak ada kabar ya dari Consiera gitu. Yes, betul itu aku juga ingat Kak Gatli, apa namanya, nanya-nanya ke aku kok nggak ada kabar dari klien, dari konsieranya. Jadi teman-teman, kayak ini kejadian di Kak Gatli, bukan cuma di Kak Gatli aja ya. Jadi kayak ada beberapa teman-teman dari alumni Super VA juga yang kayak pas internship mungkin deg-degan ya, antara deg-degan, excited, jadi kayak campur aduk. Jadi kayak pas ada kita kirim, kalau di RSA kita punya introduction klien sama teman-teman, jadi kita yang kirim email, kemudian kita sisi email teman-teman sama email klien bisa dalam satu email. Nah di situ yang intern kayak wajib introduction gitu ya di email tersebut. Nah itu banyak banget yang kemis, nggak CC email kliennya lah, nggak CC email RSA-nya lah, jadi kayak aku biasanya ngecekin ini belum di CC nih emailnya, belum diiniin. Jadi ya itu ya pengalaman lah ya Kak Gatli, akhirnya jadi lebih teliti gitu ya ke depannya juga. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih dari Kak Tasya, tapi mungkin ini aku bakal lempar ke Kanopi, karena Kanopi mungkin boleh dari kacamata klien ya, karena kan Akasa Yoga bakal hire juga nih internship di batch yang ini. Nah ini Kak Tasya tanya tentang portofolio nih di chat Kanopi, mungkin Kanopi ada insight? Maaf, aku nggak terbiasa ini. Apa chatnya ya? Boleh dibacain nggak, Kak? Oke. Di aku nggak Jadi Kak muncul. Tasya, Oke, it's okay. Jadi dari Kak Tasya nanya, portofolio seperti apa yang bagus dan bagaimana cara melakukannya, Kak? Terus aku pernah coba buat portofolio dengan bantuan Gemini AI, dan dia memberikan aku soal berupa data seperti klien, tapi soalnya itu nggak banyak, paling kayak 5 sampel data. Apakah itu relevan dan akan dilirik sama klien agar terlihat hireable dengan skala persaingan yang banyak seperti di market sekarang? Kalau dari Kanopi gimana nih? Simpelnya kalau dari aku sih, pertama jangan punya portofolio itu sebenarnya lebih baik straight to the point. Jadi kayak jangan terlalu banyak hiasan atau complicated design gitu. Jadi kalau kalau dari kacamata company, kalau mau dia lihat portofolio pasti lebih ke hasil kerja sama overview kerjaannya tuh apa aja gitu. Itu sih kalau portfolio. Kecuali kalau misal ya bagian desain, pasti desain yang dilihat. Tapi kalau bagian project management atau bagian admin, lebih ke ini apa aja sih yang dia kerjain, bukti kerjanya apa aja, terus overview yang dikerjakan itu tugasnya apa. Ya, kayak gitu sih. Terus kayak apa ya? Kalau misal kita pakai Notion gitu untuk portfolio, kadang kan Notion ini feature-nya itu banyak banget ya. Sebenarnya kalau misal banyak banget feature yang kita harus klik lagi ke dalam lagi, itu agak annoying sedikit untuk bagian yang ngeceknya. Kenapa kita harus klik-klik banyak banget? Jadi kayak lebih baiknya straight to the point, tapi tetap rapih gitu untuk portfolio. Bagian admin atau yang general ya. Kalau bagian desain pasti yang dilihat desainnya. Oke, dari Tasya bilang, jadi it's okay ya kalau misalnya dikit, yang penting cara pengerjaan kita bagus sesuai maunya klien. Sorry apa Kak? Nggak apa-apa apa?
It's okay kalau portofolionya isinya sedikit, yang penting cara pengerjaan kita bagus sesuai maunya klien. Iya, sedikitnya tuh gimana ya? Jangan terlalu singkat-singkat banget, tapi kita harus kasih tahu. Semisal ini projectnya dummy ataupun emang real project, kalian tuh kayak harus tunjukin kalian paham ini tugasnya apa, step-step tanggung jawab kalian tuh di situ apa gitu. Setelah itu resultnya kayak apa kalian bisa jelasin juga. Intinya jangan terlalu sedikit penjelasannya, tapi jangan terlalu panjang kayak paragraf juga. Yang penting poin-poinnya tadi, kalian paham projectnya apa yang kalian kerjain, responsible kalian di project itu apa, terus kalian jelasin resultnya gitu. Oke, ya. Thank you Kanopi. Dan teman-teman di Super V Bootcamp kali ini kita ada 1 minggu khusus sih yang bakal bahas tentang portofolio, dan itu bakal bareng sama aku. Untuk kita bahas tuntas tentang portofolio. Jadi teman-teman nggak usah khawatir sih sebenarnya untuk soal portofolio nantinya, seperti itu. Apa ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau dari aku udah nggak ada nih pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman apa ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau udah cukup aku mungkin lanjut dulu ke beberapa informasi selanjutnya. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan boleh taruh di kolom chat ya. Coworking session ini jadi teman-teman nanti di minggu depan hari Kamis kita bakal live via Zoom. Kita bakal tanya jawab sih sebenarnya tentang pre-assessment. Tapi aku saranin teman-teman lihat dulu pre-assessment-nya seperti apa. Kemudian teman-teman kerjain dulu sebisanya teman-teman di pre-assessment tersebut. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang pre-assessment-nya atau mungkin instruksi di pre-assessment-nya kurang jelas, teman-teman bisa nanya di sesi itu. Karena coworking session ini fungsinya bukan kayak contekan terus kita kayak run through bareng-bareng semuanya step by step, enggak kayak gitu ya. Jadi ini lebih kepada teman-teman kita beda asesmennya bareng-bareng, terus kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan boleh nanya pas saat itu juga. Jadi teman-teman boleh sekalian sambil ngerjain. Nah ini aku kasih link daftar untuk ke coworking sessionnya. Sebentar ya. Oke, nah semua linknya udah aku taruh di kolom chat box ya teman-teman. Kalau misalnya mau daftar di coworking sessionnya silakan langsung klik aja sama kayak teman-teman daftar pas di webinar yang kali ini, seperti itu. Oke, dari aku sih kelas super VA-nya tiap hari atau gimana Kak? Kalau kelas super VA-nya kita seminggu ada 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Kalau misalnya nanti ada tanggal merah di hari Senin, Rabu, Jumatnya biasanya kita geser ke hari Selasa atau ke hari Kamisnya, nanti disesuaikan. Tapi pokoknya 3 kali seminggu dalam 10 minggu. Jadi kita sekarang, kalau mungkin pas Kak Gatli sama Kanopi itu cuma 8 minggu, sekarang kita buat 10 minggu. Karena ada beberapa week tambahan yang itu fokusnya teman-teman, tadi kan dengar ya dari Kanopi sama Kak Gatli tentang AI, bla 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 segala macam. Nah itu kita banyakin di Super VA kali ini tentang AI, terus kemudian kita juga ada yang namanya expert networking session sama client pitching. Client pitching ini nanti di luar dari client internship. Jadi ini beda gitu sama klien teman-teman. Jadi kayak teman-teman bakal kayak satu sesi mungkin ada 3 atau 4 orang teman-teman pitching satu klien. Dan itu dilakuin selama 2 minggu teman-teman. Jadi selama 4 sesi, 4 kali pertemuan lah. Jadi itu beda-beda orangnya. Jadi kayak misalnya di hari Senin ada aku, ada Kak Gatli, ada Kanopi yang pitching satu klien. Kemudian di hari Rabu gantian pitching klien. Jadi itu di luar internship. Jadi supaya teman-teman tahu juga bagaimana bisa pitching klien atau pas interview sama klien di luar teman-teman sama klien internship-nya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau baca lebih lanjut tentang bootcamp-nya itu aku udah kirimin yang link yang ini, yang program Super VA Bootcamp kerja remote. Di situ teman-teman bisa baca modul kita ada apa aja, kemudian di dalam breakdown-nya ada apa aja. Kemudian juga di Super VA ini kita bakal undang international trainer teman-teman. Jadi ada trainer nanti yang dia bakal ngajarnya pakai bahasa Inggris dan memang dia udah udah kerjasama sama klien internasional banyak seperti itu. Jadi teman-teman
Yes, ke Super VA available-nya cuma bulan ini doang. Jadi kita cuma buat Super VA itu biasanya 1 kali setahun. Jadi kalau kita, available-nya itu sebenarnya mulainya bulan 4. Kita mulainya bulan April, minggu kedua, mulainya April minggu kedua. Jadi kalau misalnya kamu bisanya bulan 5, sebenarnya kita mulainya bulan 4 sih. Kalau yang bulan ini kita cuma kayak teman-teman ngajarin pre-assessment-nya dan lain-lain seperti itu dulu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak lolos pre-assessment, teman-teman nggak bakal bisa ikut ke Super VA-nya. Jadi harus lolos dulu pre-assessment-nya baru bisa ikut si Super VA-nya, seperti itu. Apa ada lagi? Di week 3 ada penggunaan Trello atau Asana. Ini kita harus mengerti dulu cara penggunaannya atau diajarin dari awal. Diajarin dari awal. Mungkin kayak Kak Gatli atau Kak Nopi boleh cerita dong, ada nggak kayak tools di Super VA yang sebelumnya mungkin Kak Gatli atau Kak Nopi sama sekali nggak tahu tapi diajarin dari awal. Ada nggak kira-kira kalau Kak Gatli? Kak Nopi dengar Kak Gatli nggak ya? Enggak, suaranya nggak ada. Nggak Masih nggak ada. kedengar? Kemana tuh suaranya? Iya, padahal udah nggak di-mute ya. Iya, Atau mungkin boleh Kak Nopi dulu, nanti Kak Gatlinya bisa nyusul. oke. Kalau tuh sebelum apa tadi? Sorry. Kalau misalnya tools yang kakak belajar dari awal banget di Super VA, jadi kayak baru kenalnya pas di Super VA. To be honest, semua tools sih kayaknya. Jujur, Li. Iya, semua Semua tools. Iya, semua tools baru banget dipelajari di Remote Skills Academy dari recording course sih aku. Jadi sebenarnya aku sebelum Super VA kan aku beli recording course RSA. Jadi kayak udah banyak dapet overview Super VA dari recording itu. Jadi pas Super VA lebih ke mematangkan. yes, tapi ada ya kayak tools-tools yang mungkin kakak baru denger di sana gitu di Super VA, ada nggak? Iya ada, terutama di AI kan karena recording RSA kan sebenarnya udah dari tahun lama ya. Jadi Super VA itu kan live, jadi tools-tools yang baru pasti dikenalin, itulah kita baru kenalnya. Iya, 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 oke, betul. Kak Gadli coba cek Kak, cek. Halo, kedengaran nggak? Nah, udah kedengeran. Oke, sebenarnya sama sih kayak Kanopi ya. Kayak semua tools waktu itu kayak baru kenal di situ sih. Cuma yang paling baru itu waktu itu belajar ClickUp sih sebenarnya. Kayak aplikasi yang dipakai untuk kerja Teams atau apa gitu. Kayak ClickUp sih Kak Ingrid. Itu aku yang ngajar ya? Aku lupa juga. Iya, kalau nggak salah Kak Ingrid. Jadi biasanya kalau aku yang ngajar itu toolsnya agak aneh-aneh teman-teman, kayak ClickUp, terus kemudian mungkin pas di batch-nya Kak Garli itu nggak ada, tapi batch di Kanopi itu ada. Mungkin Kanopi ingat Zapier yang aku ajarin dulu, yang kayak bikin automation. Nah itu juga Iya benar-benar. tools Seru. baru. Dan itu aku ya memang ngajarnya benar-benar dari scratch. Jadi kayak aku memang beranggapan teman-teman mungkin nggak pernah tahu toolsnya dan lain-lain pun. Kalau misalnya teman-teman kayak ada trainer, biasanya sih aku kayak kasih yang namanya prerequisite. Artinya aku kasih teman-teman kayak contoh, biasanya aku kasih tahu juga ke trainer, misalnya kayak kalau mau belajar tools, dikasih dulu resources-nya. Jadi kayak contoh kita mau belajar ClickUp, aku tuh udah sortir kira-kira satu video yang teman-teman harus tonton sebelum ikut kelasnya aku. Jadi kayak teman-teman bisa memahami kira-kira dasarnya, paling dasar tuh apa. Nanti aku jelasin lagi pas di live-nya. Biasa sih kayak gitu. Ada juga yang trainer lain yang seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir sih kalau misalnya tentang tools-tools. Dan karena kalau tools itu sebenarnya ya learning by doing sih teman-teman. Jadi nggak cukup kita sekali belajar doang. Jadi kayak habis kelas kita harus ngulik lagi, dan ngulik lagi. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke, mungkin Kak Gadli bisa nggak jawab pertanyaan Tasya yang di kolom chat nih? Bagaimana cara membedakan klien yang profesional dengan klien yang toksik?
atau berpotensi scam kalau cari kliennya dari website kayak Upwork, We Work Remotely, dan lain-lain. Kak Gatli ada pengalaman nggak kayak di freelancer platform gitu? Aduh, sebenarnya karena setelah lulus intern aku langsung dapat hire full time, jadi aku belum pernah coba cari klien lewat ini Kak Ingrid, lewat Upwork atau apa-apa sih gitu. Gitu. Kalau Kanopi mungkin ada pengalaman Apakah, sorry? cara membedakan kayak klien toxic atau berpotensi scam kalau misalnya kayak kita cari di website kayak Upwork, We Work Remotely, berapa freelancer platform lainnya? Sebenarnya beda platform, beda ini ya, beda ciri-ciri kan. Kalau misal di Upwork kan kita bisa lihat profilnya, pembayarannya verified nggak gitu. Terus udah pernah nge-hire berapa orang, reviewnya gimana, itu ada bintangnya kalau di Upwork. Tapi kalau di misal kalian di LinkedIn, pasti kalian lihat profilnya. Jadi mereka aktif nggak atau cuma sekedar nama aja tanpa foto profile, tanpa apa. Kayak gitu kan kita bisa tahu indikasinya ini scam atau legit. Terus kalau mau lebih dalam lagi cari taunya, pasti kita bisa cari di Google, kita ketik nama company-nya, terus kita lihat biasanya kalau dia scam udah pernah scam orang, ada gitu loh di Reddit forum atau biasanya di Reddit. Jadi mereka kok diskusi kayak company ini nih biasanya scam atau company ini nih toxic ya gitu. Oke, thank you Kanopi. Teman-teman mungkin ada pertanyaan. Kita mungkin bisa buka 1-2 pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup, teman-teman boleh nanya tentang pengalamannya Kak Gatli, Kanopi, atau mungkin tentang Super VA Bootcamp-nya itu sendiri. Itu ada pertanyaan Reddit ya? Iya ya, ada yang nanya Reddit. Boleh tahu nggak nama grupnya? Sebenarnya bukan grup sih Kak. Jadi biasanya kalau waktu itu pernah juga dibahas admin RSA di Telegram. Jadi kalau mau cari tahu scam atau enggak, kita ketik misal nama company-nya, misal deh PT Nopiana Reddit. Jadi ketiknya nama company diikuti Reddit. Nah itu kalau misal emang dia jelek, toxic, itu pasti ada di Reddit gitu. Terutama PT-nya, company-nya company global, company internasional ya. Gitu. Kalau misal Indonesia kita bisa lihatnya, kita bisa cek juga di Google Maps gitu. Ya itu sih. Ya, oke. Ada yang nanya nih Kak Gatli, les bahasa Inggrisnya di mana? Ada rekomendasi les bahasa Inggris nggak untuk yang conversation? Sebenarnya untuk les bahasa Inggris yang conversation itu sebenarnya banyak sih. Tinggal dicari aja itu ada. Tapi kalau aku dulu ambilnya itu English for Adults aku ketemunya di TikTok kalau nggak salah. Lupa mereknya. Iya, lupa. Oke. Tapi ini satu tips dari aku sih kalau untuk belajar bahasa Inggris sih, cari teman untuk bisa conversation paling nggak 1 jam sehari. Itu sih Kak Ingrid. Teman-teman, kalau misalnya pengen improve skill conversation, cari teman untuk bisa ngomong paling nggak 30 menit 1 jam sehari. Aku punya saran. Kalau aku kan akhir-akhir ini suka buka TikTok ya. Jadi di TikTok itu banyak orang yang dia buka live atau siaran langsung itu sekedar voice aja, dan di situ biasanya banyak orang-orang tuh yang emang pengen belajar conversation bahasa Inggris. Nah itu kalian bisa tuh buka TikTok terus coba cari-cari yang mau learning English. Biasanya di FYP kalian scroll juga, biasanya malam-malam tuh banyak yang buka siaran, join aja. Nanti di sana kalian conversation tergantung topik gitu. Yes, betul. Atau pakai AI juga bisa sebenarnya sih belajar bahasa Inggris. Pakai AI bisa. Malah lebih private. Iya, betul. Kak mau tanya lagi, apa tantangan hukum dan administrasi yang paling sering diabaikan VA pemula, kontrak kerja, atau pajak? Kak Gatli atau Kak Nopiana apakah ini bisa menjawab yang ini? Tantangan hukum dan administrasi yang paling sering diabaikan VA pemula.
Enggak, kalau aku sih karena apa ya? Eh, aku belum pernah sih kalau dapet tantangan yang soal kayak gitu ya. Mungkin karena belum banyak juga klien internasionalnya ya. Jadi belum bisa kasih tahu. Sama. Yes, yes, yes. Jadi kalau teman-teman kalau di internship di RSA, kalau masalah soal hukumnya dan administratif itu kan dihandle oleh RSA. Jadi teman-teman itu cuma nanti menandatangani ada satu kayak internship confirmation letter. Mungkin pas di Kagatli, aku lupa dia ada atau enggak, cuma pas di Kanopi itu udah ada internship confirmation letter, jadi itu antara Kanopi sama RSA. Jadi kalau yang kayak hukumnya, terus allowance dan lain-lain, itu tuh RSA yang handle teman-teman untuk masalah hukum dan administratifnya. Bahkan untuk allowance itu bukan didistribusikan sama klien ya, didistribusikannya sama RSA, karena si internship ini kan dalam satu program ya, namanya Superbie Bootcamp, makanya kita semua yang handle administratif dan persoalan hukumnya. Jadi kayak teman-teman nanti ada dapat bukti potong juga karena di RSA allowance itu dipotong sama pajak ya teman-teman. Jadi kita comply, sangat-sangat comply dengan pajaknya di Indonesia. Nanti kalau teman-teman misalnya di hire kayak Kanopi atau Kagatli kan sudah di hire sama klien internship-nya, nanti itu persoalan hukum dan administrasinya itu langsung antara teman-teman sama kliennya. Jadi cuma saat internship kita tuh yang menjembatani ya istilahnya ya, untuk RSA-nya. Jadi kalau misalnya di luar internship itu terserah klien dan teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya kayak mau konsul tentang Kak ini kontraknya gimana bla bla bla, itu boleh ke tim RSA karena kayaknya Kanopi sebelum sebelum terima di Akasa juga sempat ya cerita sama Kak Chelsea, bener nggak ya? Yang sebelum Kak, ya kan bener ya? Kanopi kayak sempat curhat kan sama Kak Chelsea sebelum kakak kayak apa namanya mengiyakan dari Akasa Yoga. Iya mungkin ya sedikit. Aku lupa soalnya. Ya, Tapi yang pasti kalian ruang ekspresinya. Kalau kalian mau tanya-tanya pasti di RSA kan ada Kak Ingrid, ada Kak Chelsea ya. Kalau nggak salah Kanopi juga pernah DM aku deh di Instagram. Oh iya, iya aku sering diskusi. Aku tuh nanya-nanya sama banyak orang, sama admin RSA, sama Kak Ingrid, ke Chelsea, ke Gadli yang udah pernah dan yang udah ke hire gitu kan. Tanya-tanya aja nggak apa-apa. Yes, jadi kalau teman-teman memang di hire-nya sama klien RSA sudah ya pasti kita bantu lah kalau untuk soal hukum dan administrasi. Mungkin yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman dapat kliennya itu di luar RSA ya, atau mungkin teman-teman dapatnya di platform atau mungkin kayak di LinkedIn dan lain-lain. Sebenarnya kalau yang paling sering sih kalau kontrak kerja mungkin teman-teman bakal lebih comply, kayak kalau di Upwork dia punya kontrak sendiri, terus kemudian kalau kayak di LinkedIn ada kontrak sendiri. Tapi yang paling sering diabaikan sih sebenarnya pajak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya freelancer kita ada, kalau kayak full time, kalau aku pribadi kan aku full time ya di RSA, itu aku pajaknya pajak A21, artinya pajak pegawai tetap. Kalau misalnya, tapi aku ada freelance nih contohnya di Upwork, nah itu aku kena pajak juga untuk yang freelance-nya. Jadi kayak 2 kali pajak gitu lah, karena beda apa namanya pemotongan pajaknya. Yang satu OP pribadi pegawai tetap, yang satu lagi OP pribadi tapi freelancer, dan ketentuannya juga berbeda. Nah itu kalau kita bahas soal pajak dan lain-lain bakal lebih panjang lagi karena ya apalagi sekarang ada core tax ya, jadi ya begitulah teman-teman. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, ada lagi yang mau nanya teman-teman sebelum kita tutup? Ada? Apa sudah cukup? Kita udah hampir 8:30. Oke, 1, 2, 3, nggak ada ya teman-teman. Oke, kalau nggak ada boleh thumbs up dulu kalau udah cukup jelas. Oke, thank you teman-teman. Jadi kalau teman-teman silakan di Superbie Bootcamp-nya, teman-teman silakan kerjain pre-assessment-nya. Kalau misalnya bingung, kita ada co-working session di minggu depan, teman-teman boleh ikut juga. Kalau misalnya ada bingung juga boleh nanya ke admin WhatsApp-nya RSA ya, teman-teman nanti bakal dijawab juga sama adminnya. Oke, begitu aja dari aku. Mungkin Kak Gatli atau Kanopi ada closing statement sebelum kita tutup? Closing.
Apa? Kak Gati dulu deh. Kayak tadi aku udah sempat bilang sih, kayak jangan ragu, jangan takut, kayak maju aja sih, kayak kalau memang pengen coba serius di dunia virtual assistant gitu sih gitu. Ya, setuju. Karena bekerja dengan klien luar, apalagi dengan status remote, itu seru. Oke. Thank you Kak Gatli, Kak Nopi, teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga menambah insight teman-teman dan semoga makin memantapkan ya teman-teman untuk ikut Super VA Bootcamp. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Bye-bye. See you. Thank you. Selamat teman-teman buat yang merayakan. Oke, bye-bye.